Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung, kepada yang terhormat Ibu Bapak Widya Suara Balai Diklat Keagamaan Bandung, pada teman-teman peserta pelatihan jarak jauh khususnya angkatan 4, temanya pendidikan multikultural yang saya banggakan. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil diseminasi pendidikan multikultural yang dilaksanakan di MAN 1 Cirebon. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum saya mulai pada pemaparan materi hasil diseminasi pendidikan multikultural, saya mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu, memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Doni Permana. Saya merupakan guru di MAN 1 Cirebon, tepatnya mengajar sejarah Indonesia. Saya baru bergabung dengan MAN 1 Cirebon sebagai PNS atau ASN itu sejak 2 tahun yang lalu. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum masuk pada pemaparan, saya ingin mulai dari satu kondisi atau fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama terjadi di antara generasi muda di Indonesia. Yang pertama saya tayangkan gambar-gambar. Ini kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Kemudian akhir-akhir ini Indonesia tidak lepas juga atau belum lepas juga dengan tawuran pelajar. Kemudian ada konflik SARA antar agama, antar suku, golongan dan seterusnya. Kemudian terjadi juga penyebaran hoax, isunya isu SARA, politik dan seterusnya. Walaupun sudah ada ancaman pidana, tapi tetap saja ada di Indonesia. Bahkan sekarang hoax ini sudah menjadi fitnah yang luar biasa. Kemudian yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya radikalisme ya, yang berakhir pada terorisme, yang sekarang khawatirnya sudah masuk sasarannya pada generasi muda. Ya, terjadi bom kemarin, kemudian terjadi aksi terorisme di kepolisian yang dilakukan oleh anak-anak muda. Ibu Bapak yang saya hormati, ini adalah satu keadaan yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan pada generasi muda bangsa Indonesia. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Menurut analisis saya, kacamata saya sebagai pengajar, yang pertama bisa terjadi seperti itu adalah karena lunturnya kebinekaan bangsa Indonesia. Ya, disebut luntur bukan berarti tidak ada, artinya adalah Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu, itu memang diketahui oleh bangsa Indonesia, tetapi nilainya tidak menyerap. Artinya mereka tidak saling menghormati, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, munculnya paham-paham dari luar karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena internet mudah, mencari sumber-sumber mudah, sehingga muncul paham-paham dari luar yang barangkali mempengaruhi ideologi, cara berpikir, terutama adalah anak-anak atau generasi muda. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang merupakan unsur nilai-nilai kebangsaan. Memang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namanya pendidikan karakter, tetapi ini belum sepenuhnya berhasil. Sekarang pendidikan lebih digiring pada usaha untuk menanamkan pengetahuan saja kepada siswa, sedangkan nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong, saling menghormati, toleransi dan lain-lain ini kurang mengalami atau meresap dalam generasi muda bangsa Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati, ada satu tawaran bagaimana bentuk pendidikan karakter di Indonesia, yaitu pendidikan multikultural. Ya, ini sangat menarik karena multikultural ini menurut hemat saya merupakan satu hal bentuk pendidikan yang sesuai dengan keunikan atau karakteristik bangsa Indonesia. Apa sih pendidikan multikultural? Di sini ada dua kunci atau dua kata kunci. Yang pertama adalah pendidikan, yang berikutnya adalah multikultural. Pendidikan adalah proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Sedangkan multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan, dan lain-lain.
Jadi sehingga kalau disatukan, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi atau akibat dari keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Kenapa penting multikultural di Indonesia? Karena memang keunikan Indonesia adalah multikultural, banyak budaya di kita. Ini yang harus kita pahami. Oleh sebab itu, saya dengan semangat yang luar biasa dan ilmu yang sudah didapat dari proses pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Bandung, maka saya ingin menerapkan pendidikan multikultural. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kepada yang lainnya. Adapun kegiatan ini dilakukan selama 1 hari, dan dalam 1 hari itu ada 2 sesi, yaitu pada tanggal 20 April tahun 2021, artinya 2 atau 3 hari yang lalu. Sesi yang pertama dilakukan pada pukul 8, itu dilakukan untuk pesertanya guru MAN 1 Cirebon, rekan-rekan sejawat, ya. Medianya adalah Zoom meeting. Yang kedua adalah pada sesi kedua pukul 13, itu dilakukan pada siswa MAN 1 Cirebon, khususnya kelas 11, dilakukan dengan media Zoom meeting. Bapak yang saya hormati, penerapan pendidikan multikultural kepada guru, ya, tujuannya adalah guru dapat memahami konsep, paradigma, pendekatan, dan akhirnya bisa mengimplementasikan pendidikan multikultural. Bentuk kegiatannya akhirnya diambil adalah pemberian materi menggunakan video YouTube. Kenapa? Karena pesertanya tidak maksimal. Jadi saya men-share saja video yang materi di YouTube, kemudian saya share di grup WA-nya Ibu Bapak Guru sehingga materinya tetap tersampaikan. Ibu Bapak yang saya hormati, ini bukti dari video diseminasi pendidikan multikultural yang saya bagikan di grup guru. Saya upload di channel YouTube saya sendiri, Guru Pintar Sejarah. Kemudian, penerapan pendidikan multikultural kepada siswa dilakukan pada kelas 11 MAN 1 Cirebon, mata pelajaran sejarah Indonesia. Materinya saya pilih adalah tokoh dan perang melawan kolonialisme dan perang kemerdekaan. Tujuannya adalah siswa dapat memahami bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu dilakukan oleh masyarakat Indonesia seluruhnya tanpa membedakan etnis, bahasa, budaya, bahkan agama. Bentuk kegiatannya pemaparan materi, mengajar KBM seperti biasa melalui Zoom meeting. Kemudian pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kontribusi. Ciri-cirinya adalah dari pendekatan kontribusi adalah pemasukan pahlawan atau orang penting dari suku, bangsa, dan budaya di pelajaran yang sesuai, yang tadi ya, identifikasi tokoh dan perannya. Karakteristiknya adalah tidak mengubah tujuan dasar karena memang sesuai dengan jadwal pelajaran kelas 11, sesuai dengan kurikulum kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi yang sekali lagi yang saya gunakan adalah pendekatan kontribusi. Ibu Bapak yang saya hormati, sintak atau langkah penerapannya yang saya lakukan pada tahap persiapan, guru berkoordinasi tentu saja kepada kepala madrasah dan jajarannya dalam rangka pelaksanaan penerapan pendidikan multikultural ini. Kemudian guru menentukan tujuan belajar, menganalisis materi dan konten atau topik pembahasan, guru memilih sumber dan media belajar, kemudian guru membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, guru mengundang siswa untuk bergabung dalam kelas Zoom meeting yang telah direncanakan oleh guru tersebut. Kemudian tahap pelaksanaannya seperti biasa, ini sintak atau urutan dari pembelajaran. Guru membuka KBM, salam pembuka, menjelaskan tujuan belajar, presensi, dan seterusnya. Guru menayangkan sebuah gambar yang memperlihatkan kebinekaan Indonesia. Kemudian guru meminta beberapa siswa berkomentar tentang tayangan tersebut. Guru menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang multikultur. Guru meminta siswa mengidentifikasi tokoh-tokoh dan perannya dalam perang melawan kolonialisme dan perang kemerdekaan secara khusus dari berbagai suku gitu ya, dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kegiatan diakhiri dengan diskusi. Nah, diskusi ini tujuannya adalah untuk apa? Bahwa agar siswa memahami bahwa perjuangan bangsa itu didirikan oleh berbagai macam etnis, bahasa, bahkan agama yang berbeda-beda gitu. Tidak didirikan oleh satu agama yang sama gitu ya, tidak didirikan oleh satu suku yang sama, tetapi berbagai macam suku. Kemudian kesatuan dan persatuan tidak lahir dari persamaan, tetapi juga lahir dari kekayaan perbedaan di antara kita. Jadi intinya berbeda-beda adalah suatu kekayaan buat bangsa Indonesia. Yang terakhir kuncinya adalah saling menghormati di dalam kehidupan berbangsa dan menjadi fondasi pendidikan multikultural yang harus diterapkan di Indonesia.
Ibu Bapak yang saya hormati, hasil pelaksanaannya alhamdulillah daftar hadir siswa saya share menggunakan Google Form pada saat kegiatan yang diundang 100 siswa, yang hadir pun waktu itu 100 siswa, tetapi yang berhasil mengisi presensi hanya 93 orang. Yang 7 orangnya barangkali terlambat karena saya kasih waktu sampai jam 4, sedangkan laporan ini harus dibuat sebelum itu, sehingga 93 orang yang baru mengisi. Ini tampilan materinya. Kemudian hasil pelaksanaannya dari sudut pandang dari pengetahuan, karena diadakan post test untuk mengukur pengetahuan atau yang diserap dari proses KBM itu, yang menilainya maksimal 100 itu 88 orang, sedangkan yang nilainya 80 itu hanya 5 orang, jadi jumlahnya cuma 93. Dari sisi pemahaman, barangkali bisa saya perlihatkan beberapa komentar dari beberapa siswa. Di antaranya saya bacakan, sikap toleransi yaitu saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman budaya pada masyarakat. Kedua, menghormati perbedaan dengan selalu bersikap ramah dan menghilangkan egoisme masing-masing suku dan golongan. Ketiga, peran pemerintah diperlukan dalam mengambil keputusan untuk melestarikan keragaman sosial budaya. Keempat, kesadaran masyarakat menjadi dasar dalam menjaga keanekaragaman tetap utuh di lingkungannya sendiri. Jadi ini kesimpulan dari siswa ya mengenai pembelajaran saat itu. Ini dari Ara Supriyani 11 MIPA 1. Kemudian ada lagi dari Amalia Intan Putri Lestari 11 MIPA 1. Menanamkan pandangan positif atas keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga perbedaan tersebut menjadi kekayaan dan kekuatan tersendiri. Di mata saya harus saya jaga dan rawat agar tercipta hidup yang harmonis. Selanjutnya ada dari Baihaqi 11 Agama 2, mempelajari kisah para pejuang kemerdekaan. Jadi ini sudah pemahamannya sudah luar biasa dengan komentar-komentarnya seperti ini. Ya mudah-mudahan tidak hanya komentar, tapi ini selanjutnya bisa menjadi internalisasi kepribadiannya gitu ya. Berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa, saling toleran, saling menghormati satu sama lain dan menjunjung tinggi cita-cita bangsa Indonesia. Barangkali demikian yang bisa saya share hasil dari kegiatan diseminasi pendidikan multikultural. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kepada guru-guru yang lain, terutama juga untuk diri saya sendiri, sehingga usaha ini tidak dilakukan satu kali, tetapi terus-menerus, sehingga nilai-nilai dari pendidikan multikultural dapat terinternalisasi di Indonesia. Demikian, yang baiknya tentu saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahannya adalah kesalahan saya pribadi sebagai manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.